persalinan nifas dan BBL. Untuk pokok bahasan, komplikasi pada kala 3 persalinan, pendarahan postpartum, kasus retensio placenta. Untuk capaian mahasiswanya, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada kala 3 ibu bersalin dengan pendarahan postpartum. Yang pertama, untuk pengertian pendarahan postpartum yaitu pendarahan yang terjadi setelah persalinan dengan kehilangan darah lebih dari 500 ml. Penyebab pendarahan postpartum itu yang pertama, retensio placenta, yang kedua, atonia uteri, yang ketiga, robekan jalan lahir, yang keempat, kelainan pembekuan darah. Untuk pengertian retensio placenta, kondisi di mana plasenta tidak lahir 30 menit setelah bayi lahir. Untuk penyebabnya, plasenta berimplantasi terlalu dalam pada dinding uterus. Untuk jenis-jenis implantasi plasenta yaitu yang pertama akreta. Akreta ini plasentanya menempel terlalu dalam menembus ke endometrium. Yang kedua ada inkreta. Inkreta ini plasenta berimplantasi ke dalam myometrium. Yang ketiga perkreta, yaitu plasenta menembus myometrium bisa menginvasi sampai ke organ seperti kandung kemih. Sikap untuk melakukan manual plasenta yang pertama, menyapa ibu dengan sopan dan ramah, memperkenalkan diri kepada ibu, memposisikan pasien senyaman mungkin, menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian keterampilan pencegahan infeksi sebelum tindakan, yang pertama kita cuci tangan dulu, kemudian kenakan pelindung diri, yang pertama sarung tangan panjang DTT, kemudian ada topi, kemudian ada masker, kacamata, pelindung celemek. Terlebih dahulu kita menyapa ibu, memperkenalkan diri kepada ibu, memposisikan pasien senyaman mungkin, menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya pencegahan infeksi sebelum tindakan dilakukan. Yang pertama, kenakan pelindung diri, sarung tangan, topi, masker, celemek, dan lain-lain. Kemudian cuci tangan sebelum melakukan tindakan dengan air yang mengalir. Melakukan tindakan, sebaiknya kita cek kembali persiapan alat. Lakukan anestesia verbal atau analgesia perrektal sehingga perhatian ibu teralihkan dari rasa sakit atau rasa nyeri. Kemudian, langkah selanjutnya gunakan sarung tangan untuk memulai tindakan. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, kita sebaiknya menyapa ibu, memperkenalkan diri, dan memberitahu tindakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Selanjutnya, pada tahap ini kita lakukan kateterisasi kandung kemih. Pastikan kateter masuk dengan benar dan cabut kateter setelah kandung kemih dikosongkan. Kemudian langkah selanjutnya, jepit tali pusat dengan klem, kemudian tegangkan tali pusat sejajar lantai. Secara obstetrik, masukkan satu tangan ke dalam vagina dengan menelusuri sisi bawah tali pusat. Setelah tangan mencapai pembukaan serviks, minta asisten atau keluarga untuk memegang koher, kemudian tangan lain penolong menahan fundus uteri. Sambil menahan fundus uteri, masukkan tangan ke dalam kavum uteri sehingga mencapai tempat implantasi plasenta. Buka tangan secara obstetrik menjadi seperti memberi salam. Lepaskan plasenta dari tempat implantasinya dengan menyelipkan ujung jari dari antara plasenta dan dinding dalam uterus.
Lakukan eksplorasi ulang untuk memastikan tidak ada bagian uterus yang masih melekat pada dinding uterus. Lakukan sedikit pendorongan uterus ke dorsokranial setelah plasenta lahir. Perhatikan kontraksi uterus dan jumlah pendarahan yang keluar. Sementara masih menggunakan sarung tangan, kumpulkan semua barang, bahan, atau instrumen bekas pakai dan bersihkan tubuh ibu dan ranjang tindakan. Lakukan dekontaminasi sarung tangan dan semua peralatan yang tercemar darah atau cairan tubuh lainnya. Lepaskan sarung tangan dan segera cuci dengan sabun dan air yang mengalir. Keringkan tangan dengan handuk pribadi yang bersih dan kering. Untuk perawatan pasca tindakan, periksa kembali tanda vital pasien, segera lakukan tindakan dan instruksi apabila masih diperlukan, catat kondisi pasien dan buat laporan, buat instruksi pengobatan, beritahukan pada pasien dan keluarga bahwa tindakan telah selesai, tetapi pasien masih memerlukan pengawasan, ajarkan ibu dan keluarga tentang asuhan mandiri dan tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi. Terima kasih.